Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Bagaimana kabarnya Sobat Hero? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentang isu LGBT, di mana yang paling sedang senter adalah terjadi kepada salah satu YouTuber terbesar di Indonesia, yaitu adalah Om Deddy Kobuser. Beliau adalah salah satu YouTuber favorit saya yang sedang dihujat oleh sebagian netizen karena mengundang kaum LGBT di salah satu podcast beliau, sehingga mau tidak mau beliau harus menghapus dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan podcast beliau yang mengundang kaum atau golongan dari LGBT itu. Lantas sebenarnya ada apa dengan LGBT ini? Apakah mereka sesungguhnya, dan sebenarnya bagaimana LGBT ini? Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Mari kita belajar bersama. Jangan skip dulu videonya dan kita putar dulu intronya. LGBT atau istilah LGBT ini muncul sekitar tahun 1996, di mana LGBT ini mengacu kepada sebuah golongan yang memiliki orientasi seksual, di mana orientasi seksualnya adalah bisa dikatakan berbeda dengan yang lain, di mana kepanjangan LGBT itu adalah L itu adalah berarti lesbian, kemudian G itu adalah gay, kemudian B adalah bisexual, kemudian T itu adalah transgender. Jadi LGBT itu adalah mengacu kepada kepanjangan-kepanjangan yang sudah saya sebutkan di awal tersebut. Lalu kemudian pada perkembangannya atau pada perjalanannya ditambah Q di belakang huruf atau di LGBT itu, kemudian menjadi LGBTQ. Lantas apa yang dimaksud dengan Q itu? Q itu mengacu kepada queer. Nah, apa itu queer? Untuk membahas hal ini, mari sedikit kita bahas atau ulas tentang yang dimaksud dengan LGBTQ. L itu adalah lesbian. Lesbian itu adalah golongan perempuan yang sama-sama menyukai kepada sesama perempuannya, yaitu disebut dengan kaum lesbian atau lesbian. Kemudian G itu adalah gay. Ini biasanya mengacu atau berorientasi kepada laki-laki yang menyukai sesama laki-laki, di mana L kemudian G atau LG, lesbian dan gay ini itu disebut dengan homo alias homoseksual dalam istilah umumnya. Kemudian B itu adalah bisexual, ya, bisexual. Kemudian lanjut lagi ada transgender dan kemudian Q atau queer. Lantas apa yang disebut dengan queer itu sendiri? Queer itu mengacu kepada seseorang di mana seseorang tersebut memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan manusia yang lain, yang mana queer ini adalah sebagian minoritas kelompok yang memiliki orientasi seksual. Dia tidak pandang jenis kelamin, baik dia kelaminnya adalah laki-laki ataupun perempuan, ataupun malah bisa transgender atau biseksual, oleh golongan queer ini bisa disukai. Jadi queer itu lebih minoritas daripada yang disebutkan di awal tadi, yaitu LGBT. Queer itu sendiri muncul sekitar periode 2000-an di Amerika Serikat. Nah, jadi seperti itulah kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok LGBT yang dalam perkembangannya disebut atau ada istilah baru yang bernama LGBTQ. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pembahasan atau yang menjadi viral-viralnya tentang isu LGBT ini? Apakah memang hanya sekarang? Ternyata isu-isu LGBT ini memang bukan hanya sekarang yang heboh, ya, karena memang mungkin barangkali adalah pengaruh sosial media yang sangat banyak sekali sehingga mengakibatkan masyarakat itu cepat booming. Padahal istilah LGBT ini jauh sebelum media sosial sekarang ini sudah menjamur, itu sudah ada. Dalam Islam permisalan ada kaum Nabi Lut
yang mana kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang suka sesama jenis yang disebut dengan kaum Sodom. Itu kan memang sebuah orientasi seksual yang beda dengan yang lain, orang kebanyakan. Jadi istilah isu-isu LGBT ini sebenarnya sudah lama, tetapi memang saat ini di Indonesia pada khususnya itu memang sedang berkembang isu LGBT ini. Lantas apakah sebenarnya ada apa sebenarnya dengan LGBTQ atau LGBT ini? Nah, untuk membahas hal ini kita bedah satu persatu. Kita harus memahami apa itu seksualitas, lalu kemudian apa itu kebutuhan seksual, dan yang ketiga apa itu orientasi seksual. Jadi untuk membahas dan membedah tentang LGBT atau LGBTQ ini, kita harus mengetahui 3 aspek ini. Jadi yang pertama aspek seksualitas, yang kedua adalah aspek kebutuhan seksual, dan yang ketiga adalah aspek orientasi seksual. Nah, apa itu seksualitas? Umumnya seksualitas itu mengacu kepada hubungan biologis, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena memang seksualitas itu adalah fitrah makhluk hidup. Entah itu makhluk hidup yang berupa manusia ataupun non-manusia. Bisa jadi hewan laut ataupun hewan darat yang berkaki 4 ataupun yang tidak memiliki kaki ataupun yang lainnya. Yang penting dia hidup. Jadi seksualitas itu apa? Seksualitas itu kalau kita terjemahkan secara harfiah maka akan mengacu kepada hubungan biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup. Itu adalah seksualitas. Padahal kalau kita kaji kembali, seksualitas itu bukan hanya mengacu kepada hubungan biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup. Permisalan, emosi, cinta, ekspresi, perspektif, subjektivitas, kemudian loyalitas, itu adalah semuanya mengacu kepada seksualitas. Karena memang seksualitas itu berhubungan dengan indrawi manusia. Jadi selama ini kita berpikir kalau seksualitas itu seolah-olah dalam tanda kutip adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup. Karena memang fitrahnya makhluk hidup itu memiliki yang namanya seksualitas. Nah, berikutnya adalah kebutuhan seksualitas atau kebutuhan seks. Memang setiap makhluk hidup pasti memiliki insting atau kebutuhan seks. Terlebih manusia, di mana manusia itu sendiri kalau dalam segi kebutuhan Abraham Maslow itu biasanya kebutuhan seks itu ada dalam piramida kebutuhan atau teori Maslow. Nah, apa kebutuhan seks itu? Kebutuhan seks itu adalah di mana sebuah kondisi yang mengharuskan makhluk hidup itu untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan unsur hasrat seksualnya, tentunya kepada lawan jenisnya atau kepada makhluk hidup yang lain. Dalam hal ini adalah manusia dengan manusia, hewan dalam hal ini adalah sesama hewan, dan seterusnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan semacam itu memang sudah fitrah kepada makhluk hidup. Jadi permisalan Anda belum 17 tahun ke atas, pasti kebutuhan seksualitasnya berbeda dengan yang sudah umur 17 tahun ke atas. Seperti itulah kira-kira yang disebut dengan kebutuhan seks, di mana kebutuhan seks itu dikemas dalam sebuah ikatan suci, dalam sebuah keagamaan yang disebut dengan pernikahan. Karena memang kebutuhan seks itu tidak melulu tentang kebutuhan seks. Kalau dalam perspektif agama, dia lebih kepada tanggung jawab dan kemudian memiliki sebuah visi dan misi dan tujuan yang sama yang disebut dengan sebuah pernikahan. Itulah yang disebut dengan kebutuhan seksualitas, di mana semua makhluk hidup pasti memiliki insting atau hasrat ingin mengekspresikan atau setidaknya ingin setidaknya untuk melakukan sebuah pemenuhan hasrat yang disebut dengan seksualitas itu atau kebutuhan seks itu. Itu yang disebut dengan kebutuhan seks. Nah, yang ketiga, apa yang disebut dengan orientasi seks? Orientasi seks itu adalah tujuan seks. Jadi misalkan si A dan si B ini adalah sama-sama laki-laki. Jadi si A misalkan namanya adalah si Fulan, si B namanya adalah si Fulin misalkan begitu ya. Jadi si A dan si B ini barangkali orientasi seksualnya berbeda.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa jadi si A ini orientasi seksualnya dia berpikir dia suka cewek yang tinggi, kemudian punya rambut panjang, sedangkan si B bisa jadi dia suka cewek yang agak gendut, kemudian rambutnya pendek, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan orientasi seksual. Artinya tujuan seksualitas seseorang itu pasti berbeda-beda berdasarkan latar belakang kehidupannya, berdasarkan latar belakang pengalamannya di masa lalu, dan berdasarkan otaknya atau informasi-informasi yang diterima oleh otaknya tentang seks itu sendiri, sehingga mengakibatkan orientasi atau tujuan seksualitasnya berbeda-beda masing-masing individu. Jadi ketiga-tiganya itu harus kita pahami, apa itu seksualitas, apa itu kebutuhan seks, dan apa itu orientasi seks. Nah, dimana kalau kita mengacu kepada orientasi seksualitas itu berarti semuanya tergantung kepada perspektif individu masing-masing. Dalam hal ini timbullah yang namanya LGBT atau LGBTQ, di mana LGBTQ itu adalah salah satu bentuk orientasi seksualitas, bukan seksualitas, bukan kebutuhan seksualitas. Karena kalau orientasi seksualitas itu berbeda-beda masing-masing persennya, tergantung bagaimana dia mengekspresikan seksualitasnya, bagaimana dia ingin ingin mengekspresikan hasrat seksualnya kepada siapa, dan kemudian dia di lingkungannya seperti apa, dan informasi-informasi seperti apa yang dia terima tentang seks itu. Itulah yang disebut dengan orientasi seksualitas. Nah, kalau kita kembalikan kepada agama, maka sebagian agama samawi, yaitu Islam, kemudian Kristen, itu menolak secara tegas tentang kaum LGBT ini. Islam sangat melarang tegas. Seperti contoh di Brunei Darussalam, sesuka lawan jenis atau sama-sama suka lawan jenis itu hukumannya bisa hukum rajam, alias dilempari batu sampai mati. Sedangkan kalau di Kristen itu sudah jelas sangat dilarang. Tuhan tidak memberkati Tuhan tidak bisa memberkati dosa, karena hubungan sesama jenis itu bertentangan dengan Alkitab. Begitu juga dengan Al-Quran, itu sangat bertentangan, karena kaum Nabi Lut itu sendiri sangat dibenci oleh Nabi Lut dan sangat dilaknat oleh Allah. Jadi seperti itu kalau kita kembalikan kepada agama. Dan agama Hindu juga Buddha pun mungkin sama ya. Mungkin kalau Sobat Hero punya komentar tentang kedua agama ini, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalau kita kembalikan kepada perspektif agama, maka LGBT sangat ditentang keras. Lantas bagaimana kalau ini kita kembalikan kepada ilmu biologi? Nah, ini yang menarik. Dalam biologi itu tidak ada yang namanya normal atau tidak normal. Ini yang menarik. Maksudnya bagaimana? Apa yang disebut dengan biologi? Biologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Nah, jadi dalam istilah biologi itu tidak ada yang normal atau yang tidak normal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, contoh, Sobat Hero Anda mempunyai rambut ya. Anda mempunyai rambut, pastinya rambut orang dan orang yang lain itu pasti berbeda-beda. Katakanlah ada yang rambut panjang, ada yang rambut pirang, ada yang rambut kribo, ada yang rambut keriting. Apakah yang rambut keriting dengan yang rambut lurus itu bisa dikatakan tidak normal? Tentu tidak. Ini kalau dalam istilah biologi. Rambut keriting, rambut lurus itu disebut dengan varian kalau dalam istilah ilmu biologi. Jadi rambut keriting itu bukan rambut tidak normal, tapi itu adalah salah satu varian rambut. Kemudian mata sipit, mata yang tidak sipit. Apakah mata sipit itu tidak normal? Tidak. Itu adalah salah satu varian dari jenis-jenis mata manusia. Apakah bola mata yang biru dengan bola mata yang coklat itu tidak normal? Ya tentu tidak. Itu adalah salah satu varian. Kulit sawo mateng, kemudian kulit putih, kulit glowing. Apakah itu tidak normal? Ya tentu tidak juga. Itu adalah salah satu varian. Begitu juga dengan jenis kelamin. Ya, jadi mohon maaf, jenis kelamin itu kan ukurannya berbeda-beda. Milik perempuan dengan milik laki-laki pastinya memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Apakah itu disebut tidak normal? Ya tentu tidak. Kalau dalam perspektif ilmu biologi, itu adalah salah satu varian. Lantas bagaimana jika ini dihubungkan dengan LGBT dan LGBTQ? Apakah menurut ilmu biologi
LGBT dan LGBTQ itu adalah sesuatu yang tidak normal atau tidak, tentunya jenis kelamin, kemudian perilaku seksual dan aktivitas sosial dalam ilmu biologi itu adalah sesuatu yang berbeda. Mengapa bisa berbeda? Karena kembali lagi ke tadi, orientasi seksual itu berbeda dengan kebutuhan seksual dan juga seksualitas. Yang mana seksualitas itu tentunya tidak melulu berhubungan dengan hubungan biologis, tetapi lebih daripada itu. Cinta, emosi, kasih sayang, kemudian objektivitas, subjektivitas itu disebut dengan masuk kriteria seksualitas. Kemudian kebutuhan seksual itu sudah jelas. Semua makhluk hidup ini membutuhkan yang namanya hubungan seksual atau hubungan badan dalam kata yang sangat sederhana. Lalu kemudian orientasi seksual itu adalah mengacu kepada bagaimana perilaku dia, bagaimana dia mengekspresikan atau mengaktualisasikan kebutuhan seksualitasnya kepada lawan jenisnya. Berbicara lawan seksual atau lawan jenis itu berarti mengacu kepada sesuatu yang bukan dirinya. Jadi ada kan sekarang alat-alat boneka seperti, mohon maaf, boneka-boneka yang memang diperuntukkan untuk hubungan seksual. Apakah itu dikatakan tidak normal? Itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan orientasi seksual, di mana kita kembali lagi bahwa orientasi seksual itu tergantung kepada informasi yang diterima oleh si pelaku atau yang bersangkutan tentang bagaimana seks itu sendiri. Kemudian orientasi seksual itu mengacu kepada bagaimana dia berinteraksi kepada lingkungan sekitar dan dipengaruhi juga dengan otak yang bersangkutan. Jadi seperti itulah perspektif-perspektif tentang seksualitas, kemudian kebutuhan seksualitas, dan juga yang terakhir ada orientasi seksual, di mana orientasi seksual itu masing-masing orang itu berbeda orientasinya, dan LGBT dan LGBTQ itu masuk golongan orientasi seksual, bukan kebutuhan seksual. Silakan simpulkan sendiri tentang ketiga aspek itu. Setidaknya saya sudah memberikan gambaran tentang LGBT dan LGBTQ itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membuka cakrawala kita terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang di negara kita ini. Mari kita semakin bijak, mari kita semakin berhati-hati. Kalau ada salah-salah kata, silakan Anda Sobat Hero jangan biarkan saya salah. Tolong tulis kolom komentar, isi kalau misalkan ada koreksi ataupun ada referensi-referensi yang bisa membuat kita lebih tahu lagi. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mari jangan berhenti belajar dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar bisa berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.